Nela ngasih berapa ya? Aku jadi penasaran deh. Dia kan kadang kalau ngasih amplop ke acara hajatan itu pasti banyak banget isinya. Tuh kan bener, dia ngasih 200.000. Aku yakin kalau ini uang aku. Bisa-bisanya ya, dia ngasih sebanyak ini. Uang segini bisa cukup buat makan 2-3 hari. Daripada aku kasih ke Bu Wina, mending aku simpan sendiri uangnya. Bu Wina udah kaya, jadi nggak perlu ngasih amplop. Hari ini hajatan Bu Wina, waktunya silaturahmi, doa yang tulus. Selain itu, di sana pasti banyak makanan yang enak-enak itu yang aku tunggu-tunggu dari yang namanya hajatan. Kamu mau kemana mas? Kok udah rapi aja sih? Aku mau kondangan. Hari ini kan Bu Wina nikahin anaknya, makanya aku harus datang. Gak enak kalau nggak datang. Loh, kok kamu gak ngasih tahu aku sih mas? Jadi acaranya Bu Wina itu sekarang. Aku gak tahu mas, aku kira minggu depan. Mas, kamu tungguin aku ya, aku juga mau datang. Gak usah. Udah kamu di rumah aja. Aku udah telat ini. Kamu nitip ke aku aja amplopnya. Nanti aku yang kasihin. Ya udah, kamu tunggu sebentar. Aku mau ambil amplopnya dulu. Gak akan aku kasih amplopnya. Ngapain juga aku kasih? Sekarang itu nyari uang susah banget. Nih mas, tolong kasih ke Bu Wina ya. Bilang juga kalau aku gak bisa datang. Bilangin maaf ya mas, sumpah aku gak enak karena gak datang. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti bilang kok. Udah sana, kamu masuk aja. Tapi mas, kamu beneran ngasih amplop itu ke Bu Wina kan? Jangan kayak di acara Pak Bambang, kamu malah ngasih amplop kosong. Aku malu tahu mas. Tahu apa sih kamu? Aku itu nggak ngasih amplop kosong kok. Cuma waktu itu amplopnya emang ketuker aja. Lagian nggak ada yang tahu kan kalau aku ngasih yang amplop kosong. Jelas aku tahu mas, kamu sama sekali gak masukin uang ke amplop itu. Kamu langsung masukin aja ke kotak amplop. Aku juga tahu kalau itu bukan ketukar, tapi kamu sengaja kan? Aduh, udahlah Bu, jangan dibikin masalah. Aku nggak mau bahas itu. Mau ada uangnya atau enggak, kamu nggak usah ikut campur. Udah sana masuk. Cih, buang-buang uang aja. Ngapain coba ngasih orang amplop? Udah tahu kalau nyari uang itu susah. Pakai acara ngasih amplop segala lagi. Kalau ke kondangan itu cukup silaturahmi aja dan doa. Itu yang paling penting. Bu Ode, dengarkan apa yang Pak Boma bilang. Jadi sekarang udah terbukti orang yang suka ngasih amplop kosong itu Pak Boma. Aduh, Pak Boma bener-bener ya. Kalau dia nggak mau ngasih amplop ya udah nggak usah datang aja sekalian. Jangan pakai alasan silaturahmi. Nah itu dia Bu, kita kan ngasih amplop tuh buat menghargai yang punya acara. Kasihan juga yang punya acara. Nela ngasih berapa ya? Aku jadi penasaran deh. Dia kan kadang kalau ngasih amplop ke acara hajatan itu pasti banyak banget isinya. Tuh kan bener, dia ngasih 200.000. Aku yakin kalau ini uang aku. Bisa-bisanya ya, dia ngasih sebanyak ini. Uang segini bisa cukup buat makan 2-3 hari. Daripada aku kasih ke Bu Wina, mending aku simpan sendiri uangnya. Bu Wina udah kaya, jadi nggak perlu ngasih amplop. Siang Pak Boma. Wah, mau acaranya Bu Wina ya Pak? Duh, pasti mau ngajak bareng nih. Iya nih Pak, saya mau ke sana. Ada apa ya Pak Lurah? Nah, kebetulan banget nih, kita juga mau ke sana. Ayo Pak, berangkat bareng. Pak Lurah sama Pak Rojak duluan aja. Saya masih harus nunggu teman saya. Nggak enak kalau ditinggalin gitu aja. Ya udah nggak apa-apa Pak. Jangan lupa amplopnya kasih uang Pak. Jangan kosong. Jangan ngomong kayak gitu Pak Rojak. Itu nggak baik. Kamu juga kadang suka lupa tuh ngasih amplop. Ya meskipun saya lupa, tapi kan saya ngasih lagi Pak. Bukan beneran ngasih amplop tapi nggak ada isinya. Hahaha. Saya mah orangnya tanggung jawab. Gak mungkin dong kita ke acara yang ngundang kita tanpa bawa amplop. Itu udah jadi tradisi. Pak Rojak, kamu itu tahu apa soal saya? Jangan nuduh sembarangan ya. Saya kan udah bilang kalau itu karena saya yang lupa. Lagian yang punya acara juga memaklumi kok. Itu mah alasan klasik Pak Boma. Setiap kali selalu bilang kayak gitu. Bilang aja nggak punya uang buat ngasih amplop. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lagian saya itu nggak terlalu mikirin soal isi amplop. Yang penting itu doa. Orang kalau nikah yang paling banyak dibutuhkan itu doa Pak Rojak. Kamu ini malah mikirin isi amplop doang. Sudah, kenapa jadi berantem kayak gini sih? Pak Rojak, jangan ngomong kayak gitu. Ayo Pak, kita duluan aja. Iya, maaf Pak Lurah, saya kadang suka kelepasan. Lagian kesel saja sama orang yang kalau ke kondangan tuh cuma numpang makan, tapi nggak ngasih amplop. Ya kalau disediain makanan, kita makan lah. Mubazir kalau nggak dimakan. Yang punya acara juga pasti selalu bilang kayak gitu. Mereka nggak pernah tuh ngomong harus bawa amplop yang ada isinya.
Aduh, susah ya ngomong sama kamu, Pak. Benar kata Pak Lurah, mending kita duluan aja. Heran deh sama orang yang lebih ngutamain amplop daripada doa. Yang paling penting itu kan doa. Kenapa mereka malah nyepelein doa sih? Wah, Bu, acaranya rame ya. Oh iya, pengantinnya di mana, Bu? Lagi ganti baju, soalnya tadi kan baru aja selesai akad. Silahkan dinikmati hidangannya ya Pak, jangan sungkan-sungkan. Saya senang acaranya ramai kayak gini, Bu. Semoga lancar sampai akhir ya, Bu. Nanti kalau pengantinnya datang, kasih tahu ya, Bu. Kita kan mau foto bareng. Kapan lagi foto sama pengantin? Hahaha, Pak Lurah ini yang dipikirin cuma foto sama pengantin ya. Saya itu emang seneng banget kalau udah foto bareng sama pengantin. Rasanya tuh kayak nostalgia dulu waktu nikah sama Bu Ode. Boleh ya, Bu ya? Saya foto bareng sama pengantinnya. Hahaha, boleh banget Pak Lurah. Nanti kalau pengantinnya udah datang, saya kasih tahu ya, biar langsung foto bareng. Ya udah, saya ketemu yang lain dulu ya Pak Lurah, Pak Rojak. Silahkan makanannya dinikmati. Kalau kurang bilang aja, nanti diambilin lagi. Iya, Bu, tenang aja. Perut saya masih bisa nampung banyak makanan nih. Saya boleh duduk di sini nggak, Pak? Dari sekian banyak tempat, kenapa harus di sini sih, Pak? Cari tempat yang lain aja. Hush, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Nggak baik loh. Boleh, Pak Boma. Duduk aja. Silahkan. Pak Rojak jangan kesel-kesel sama saya. Nanti cepet kangen loh. Hahaha. Maaf. Saya cuma bercanda. Nggak ada yang lucu, Pak. Maaf ya Pak Rojak, setelah saya pikir-pikir, ngapain juga kita berantem soal amplop kondangan, Pak? Kita itu kan harusnya saling menghargai aja. Amplop itu hanya sebagai simbolis saja. Iya dah, iya. Terserah kamu aja, Pak. Atur aja, atur. Suka-suka kamu dah, Pak. Saya sudah malas debat sama kamu. Saya duluan ya. Mau nyamperin Bu Wina nih. Saya yakin nih Pak Lurah, dia pasti mau ngasih amplop kosong. Habis makan banyak langsung pergi tuh orang. Biarin aja lah, Pak. Nanti juga dia kena batunya. Saya pusing kali mikirin itu. Pak Boma hadir juga. Makasih ya Pak udah mau datang ke acara saya. Iya Bu, sama-sama. Kalau diundang tuh kan emang harus datang, Bu. Nggak enak kalau nggak datang. Saya kan menghormati Bu Wina juga. Saya seneng dengernya Pak. Oh iya, sudah makan Pak? Ada banyak makanan yang bisa dicoba. Jangan sungkan Pak. Saya sudah cicip semuanya, Bu. Enak-enak makanannya. Oh iya, Bu. Ini doa terbaik untuk keluarga Bu Wina. Semoga barokah. Anak Bu Wina juga semoga jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Maaf, saya nggak bisa lama-lama. Jadi dititip aja ke Bu Wina. Makasih banyak ya Pak. Aduh, repot-repot segala sih. Terima kasih juga untuk doanya. Sama-sama, Bu. Kalau gitu saya pamit ya. Istri saya nungguin di rumah. Mari, Bu. Banyak yang bilang kalau Pak Boma itu sering ngasih amplop kosong. Apa amplopnya aku buka sekarang ya buat ngebuktiin? Bener kata orang-orang, amplopnya kosong. Padahal dari tadi aku lihat dia makan banyak. Dia malah ngasih amplop kosong. Pak Boma bener-bener ya. Saya sih nggak masalah mau berapa aja isi amplopnya Bu. Cuma kan nggak sampai kosong juga. Kemarin waktu dia ngadain acara selamatan, anaknya baru disunat aja, saya kasih amplop loh Mbak. Masa saya ngadain acara nikahan tapi gak dikasih amplop sih? Sebenarnya saya juga bingung Bu sama kelakuannya Pak Boma tuh. Ngasih amplop tuh bukan kewajiban yang benar-benar harus, tapi kan itu sebagai bentuk menghargai yang punya acara. Gak harus dalam bentuk uang kok, ngasih gift juga bisa. Aduh Mbak Wulan, jangan kan ngasih gift. Ngasih uang aja dia pelit, apalagi ngasih gift. Rasanya saya nyesel ngundang dia. Bukannya saya gimana-gimana ya. Saya tuh gak masalah kalau emang dia cuma mau numpang makan aja. Cuma tuh bilang, jangan malah ngasih amplop kosong. Bu Wina, gimana acaranya kemarin? Maaf ya, saya lagi nggak enak badan, jadinya nggak bisa datang. Alhamdulillah lancar, gak apa-apa Bu Ode. Saya paham kok, kalau lagi gak enak badan emang jangan dipaksain. Yang ada nanti jadi tambah sakit. Oh iya, katanya kemarin Pak Boma ngasih amplop kosong lagi ya Bu. Kok bisa sih? Saya juga gak tahu Bu kenapa dia kayak gitu. Padahal kalau dia ada acara pasti saya selalu kasih amplop loh Bu. Tapi dia malah kayak gitu. Iya sih, saya tahu kalau dia udah kasih doa. Tapi maksud saya tuh bukan gitu. Ya gitulah. Iya Bu Wina, saya paham maksud Ibu. Pasti kesel sih Bu, ya namanya juga Pak Boma. Siapa ya yang bakalan gantiin Pak RT? Siapa yang bisa lebih bertanggung jawab soal komplek ini? Saya nggak mau cuma sekedar jabatan, tapi nggak ada tanggung jawab.
Pak Lurah lagi mikirin soal orang yang gantiin Pak RT ya? Iya Pak Rojak, saya masih bingung siapa yang bakalan gantiin Pak RT nantinya. Ya meskipun itu keputusan warga nanti, tapi kan saya jadi ikutan mikirin. Saya tuh maunya orang yang benar-benar bisa jadi pemimpin yang baik dan bisa diandalkan. Itu bukannya Pak Jalil ya? Dia kenapa tuh? Pak Jalil! Woi Pak Jalil, sini Pak! Kenapa Pak? Saya lihat-lihat kok kayak orang kesel. Gimana saya nggak kesel Pak? Pak Boma berulah lagi. Kemarin di acaranya Pak Bambang, terus acaranya Pak Lukman. Sekarang di acara saya. Pasti dia ngasih amplop kosong lagi ya? Iya Pak, dia kayak gitu terus. Saya bingung sama dia Pak. Kayaknya kita harus tegur dia deh Pak. Saya udah coba tegur dia, tapi Pak Boma malah muter kemana-mana. Dia cuma bilang yang penting udah kasih doa aja. Saya akan berusaha buat ngomong lagi sama dia Pak, biar dia ngerti kalau apa yang Pak Boma lakukan itu kurang baik. Pak Lurah, tuh lihat ada Pak Boma. Padahal saya nggak ngundang dia loh Pak, tapi dia datang dan makan banyak banget makanan di sini. Saya nggak masalah ya Pak, tapi kan dia nggak diundang sama sekali. Biarkan dulu Pak, masih banyak orang di sini, jangan ditegur. Nanti kalau udah nggak ada orang, Pak Burhan boleh negur dia. Kita lihat aja dulu apa Pak Boma berulah lagi atau enggak. Ah mantap, makanan di tempat nikahan itu emang enak karena gratis. Hahaha, aku tinggal kasih amplop kosong aja ke Pak Burhan. Nah kebetulan banget nih ada kotak amplop. Hai guys, nih lihat nih, ada yang selalu ngasih amplop kosong kalau di acara nikahan. Ih, harusnya sih malu ya. Apa-apaan ini? Jangan rekam saya sembarangan ya. Dasar si tukang kasih amplop kosong. Kalau gak punya duit tuh bilang, jangan malah kasih amplop kosong. Hahaha, dia malu guys, langsung kabur tuh orangnya. Ah, kenapa jadi viral gini sih? Orang-orang jadi ngebully aku. Ini semua gara-gara YouTubers. Ini semua gara-gara kamu Mas. Aku jadi diledekin sama ibu-ibu di pasar karena kamu viral. Aku malu Mas diledekin istri si tukang kasih amplop kosong. Ya udahlah, tinggal nggak usah didengerin. Ngapain juga didengerin? Tutup kuping kamu. Selesai kan? Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu yang berulah tapi aku yang harus nahan malu. Asal kamu tahu ya Mas, aku bukan cuma diomongin tapi dijauhin sama tetangga. Ya terus kamu maunya aku gimana Bu? Kamu maunya aku nyamperin orang-orang terus ngaku gitu? Bukan itu maksud aku Mas. Seharusnya kamu itu sadar apa yang kamu lakukan itu salah. Aku mau kamu jangan ngulangin itu lagi. Apa salahnya sih kalau kamu diundang terus ngasih amplop yang bener? Gak harus banyak, yang penting kasih Mas. Ah, ribet kamu. Doa itu jauh lebih penting, bukan cuma uang. Kapan sih kamu bakalan ngerti Mas? Aku bukan cuma malu, aku juga gak mau kalau kamu nanti kena masalah. Hahaha, si amplop kosong. Itu si amplop kosong. Dia itu bapak-bapak yang suka kasih amplop kosong. Jangan sembarangan ya kalian. Gak sopan banget kalian ngomong kayak gitu sama orang tua. Tapi kata ibu aku, Om Boma emang suka ngasih amplop kosong. Om, gak boleh kayak gitu Om. Nanti Tuhan marah loh. Tahu apa kamu? Ibu kamu tuh bohong. Dia itu cuma nipu kamu, tahu gak? Apa ini? Kenapa kalian berubah? Om Boma itu kenapa sih? Kok malah pergi ya? Emangnya kita itu monster? Anak-anak, kalian gak boleh ngomong kayak tadi ya. Itu gak baik loh ngomong kayak gitu ke orang yang lebih tua. Om Boma itu bisa nangis ya? Iya nak, nanti Om Boma nangis. Hatinya sakit kalau kalian ledekin kayak gitu. Gak baik ngomong kayak gitu ya. Jangan diulangin lagi. Kita minta maaf tante. Iya gak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu ya. Mau ke orang dewasa atau ke anak kecil jangan suka ngeledekin. Nanti orang itu bisa sakit hati. Maaf tante, aku gak akan kayak gitu lagi. Ya udah, sekarang kalian pulang gih. Bukan cuma orang dewasa, anak kecil aja jadi gak sopan sama kamu Mas. Bu Nela, sini sebentar Bu. Ada apa ya Bu? Bu Nela, tolong kasih tahu suami kamu jangan suka ngasih amplop kosong. Saya pernah loh dikasih amplop kosong kayak gitu kemarin. Saya minta maaf atas apa yang suami saya lakukan Bu. Nanti saya bilangin ke suami saya ya. Bu Nela, saya tahu kalau ibu itu selalu berusaha bilang sama suami kamu juga pasti malu kan? Tapi saya harap kamu harus bisa sabar ya. Jangan putus asa buat nasehatin suami kamu itu.
Saya minta maaf Bu, saya gak ada bermaksud buat benci sama suami kamu. Tapi saya cuma gak tahan aja sama kelakuan dia. Saya paham Bu, kalau boleh jujur, saya juga udah muak sama kelakuan suami saya. Tapi saya gak boleh nyerah gitu aja. Saya harus terus berusaha. Ini cuma masalah waktu kok Bu. Cepat atau lambat, Pak Boma pasti ngerti. Cuma sekarang memang agak susah Bu. Ini emang susah Bu, karena udah jadi kebiasaan Pak Boma, tapi bukan berarti nggak bisa diubah ya Bu. Makasih sudah ngertiin saya ibu-ibu. Sekali lagi saya minta maaf atas nama suami saya. Aku udah berapa kali ya negur kamu Mas. Bahkan Bu Ede juga udah negur kamu. Kamu gak kasihan sama aku. Lagi-lagi kamu ngasih amplop kosong di acara nikahan Bella. Bella itu temen aku Mas. Cukup Bu, kamu itu cerewet banget sih. Mau aku kasih amplop kosong atau enggak, itu enggak jadi masalah. Yang penting kan aku udah doain dia. Kamu sadar gak sih kemarin kamu itu viral? Banyak yang hina kamu. Tetangga bahkan ngejauhin kita. Dan sekarang kamu ngasih amplop kosong lagi ke teman aku. Kamu itu gak ada jerahnya ya Mas. Aku nggak peduli Bu, aku nggak mau buang-buang uang buat hal yang kayak gitu. Mending uangnya ditabung buat hal yang jauh lebih penting. Lagian rata-rata orang yang nikah atau ngadain acara yang besar itu orang kaya, duit mereka banyak. Jadi buat apa aku kasih uang? Aku beneran gak ngerti sama cara pikir kamu ya Mas. Kenapa sih hal yang kayak gitu aja harus diribetin? Hah? Amplop raksasa lagi? Jangan ganggu saya. Apa mau kamu? Pergi, pergi. Kenapa kamu tidak pernah mengisi kami, Boma? Kenapa kamu memilih untuk mengosongkan kami? Kami diciptakan untuk menyimpan uang, Boma. Ya, itu hak saya. Itu bukan urusan kamu. Itu berarti kamu siap untuk mendapatkan hukuman, Boma. Semua yang kamu lakukan itu tidak baik, Boma. Terimalah hukuman ini. Tidak, jangan hukum saya. Saya tidak bersalah. Tolong jangan ganggu saya. Kenapa kamu tidak pernah mengisi amplop, Boma? Kenapa kamu memberikan amplop kosong? Kamu sudah membuat orang lain merasa tidak nyaman, Boma. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, Boma. Iya, saya tahu kalau saya salah. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong, jangan hukum saya. Hahaha. Tidak ada ampun buat kamu, Boma. Janji kamu saja tidak bisa kamu tepati. Kamu pikir saya akan percaya sama kamu, Boma? Kamu kenapa Mas? Dari tadi kok kamu malah teriak-teriak gitu sih? Tolong aku Bu, lihat itu. Ada amplop besar yang terus mengejar aku Bu. Amplop itu mau ngasih aku hukuman. Kamu ngomong apa sih Mas? Mana ada amplop besar? Aku gak lihat apa-apa Mas. Kamu cuma halusinasi kali. Aku nggak mungkin halusinasi Bu. Jelas-jelas amplop itu ada di depan muka aku. Hahaha. Siapapun tidak akan ada yang bisa melihat saya kecuali kamu, Boma. Rasakan ini, Boma. Tolong jangan ganggu saya. Mas, kamu mau kemana? Mas Boma itu kenapa sih? Kok dia ketakutan gitu? Ini ada yang gak beres. Aduh. Tolong jangan ganggu saya. Saya minta maaf. Saya hilaf. Saya nggak akan ngulangi lagi. Saya tidak percaya sama kamu, Boma. Mulut kamu sudah banyak berbohong. Tidak, saya tidak bohong. Saya benar-benar menyesal. Simpan rasa penyesalan kamu itu, Boma. Karena sekarang terimalah azab kamu. Mas Boma, Mas, kamu di mana Mas? Mas, aku mohon pulang Mas, jangan lari terus. Mas, kamu di mana Mas? Jangan tinggalin aku kayak gini Mas. Aku minta maaf, belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Bu Nela, kamu kenapa Bu? Kok bisa ada di sini? Pak, tolong suami saya Pak. Tadi dia lari ke sana, terus tiba-tiba aja dia hilang, gak tahu kemana. Ya ampun, Bu Nela tenang dulu ya. Saya akan bantu cari. Tapi sebelum itu Bu Nela pulang dulu saja. Saya akan memanggil warga untuk bantu cari Pak Boma. Mas Boma, kamu di mana?